Saya Feli Katmaja dengan NIM 3022010111, Prodi Informasi Angkatan 2020. Berikut merupakan pengerjaan dari UAS PKN. Soal pertama, pelaksanaan demokrasi erat kaitannya dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan demokrasi. Mengapa demikian? Jelaskan pendapat saudara. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, perlu untuk mengerti apa pengertian dari masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Dari pengertian tersebut, masyarakat madani memiliki kesadaran akan lingkungan sosial di sekitarnya dan sangat menghormati kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang beradab, diperlukan suatu kepemimpinan yang dapat memimpin rakyatnya dengan berkeadilan. Dengan keberhasilan terbentuknya masyarakat madani, maka prinsip demokrasi dapat diterapkan. Prinsip demokrasi yang saat ini mungkin masih kurang adalah kedaulatan rakyat, penghormatan akan hak minoritas, serta jaminan hak asasi manusia masyarakat. Maka dari itu, masyarakat madani dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat. Demokrasi yang baik akan menciptakan masyarakat madani, sedangkan masyarakat madani akan menunjang kesuksesan berdemokrasi dalam suatu daerah kepemimpinan tertentu. Nomor 2, letak geografis Indonesia pada posisi silang dunia, jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan geografi negara, dalam hal ini negara Indonesia, untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana, untuk mencapai tujuan yang menunjang tugas pokok pemerintahan, seperti terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadaan umum dan keadilan sosial, serta adanya kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasi diri. Dampak dari posisi silang dunia yaitu Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan antar benua, sehingga dengan adanya posisi seperti ini akan menguntungkan bagi Indonesia untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang nantinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dengan jumlah penduduk yang besar, dapat dimaksimalkan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan cara mengikuti pelatihan kemiliteran secara wajib maupun sukarela. Mengikuti kegiatan pertahanan negara akan menambah kekuatan negara dalam melindungi dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Masyarakat yang berbineka atau dalam bahasa yang sederhana yaitu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam, memiliki banyak keragaman dari segi budaya, suku, adat istiadat, agama, golongan, dan lain sebagainya dapat menjadi suatu aset yang berharga bagi negara untuk dapat dikembangkan. Ketika masing-masing perbedaan tidak menjatuhkan, melainkan saling mendukung satu sama lain, maka rakyat akan mempunyai kemampuan dalam mengaktualisasi diri atau mengembangkan diri dengan identitas masing-masing yang dimiliki. Hal ini juga berlaku pada sumber daya alam yang terdapat di alam Indonesia, yang sangat beragam dan tersebar. Kekayaan alam ini jika dikelola dengan baik, dapat kembali manfaatnya diperoleh rakyat, yaitu soal kesejahteraan. Nomor 3. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Ketahanan nasional tidak hanya sekedar dibentuk oleh jajaran TNI dan Polri, namun lebih jauh melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk di dalamnya ada masyarakat. Dalam kaitannya dengan penanganan pencegahan COVID-19, keuletan dan ketangguhan bangsa perlu diperkuat dengan menyatukan seluruh elemen bangsa seperti yang tercantum pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan adanya persatuan dan gotong royong, maka segala tantangan yang dihadapi oleh bangsa akan dapat diselesaikan. Masalah COVID-19 merupakan masalah yang belum pernah ada sebelumnya.
rakyat beserta pemerintah harus segera dapat beradaptasi dan bersama-sama mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Rakyat harus mematuhi apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, seperti contoh mengurangi mobilitas, selalu memakai masker, menjaga jarak, melakukan vaksinasi, tidak keluar rumah bila tidak penting, dan lain sebagainya. Pemerintah hendaknya juga mau mendengarkan saran dari masyarakat yang mungkin berguna untuk evaluasi kebijakan. Seperti kegiatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang harus tetap diperhatikan oleh pemerintah agar mereka tetap memperoleh pendapatan. Pemerintah juga harus menyediakan sumber informasi yang jelas tentang aturan-aturan, statistik COVID, maupun langkah-langkah pencegahan COVID agar tidak membingungkan masyarakat. 4. Jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah tersebut? Pluralisme merupakan pandangan filosofis seseorang dengan tidak mendiskriminasi suatu hal terhadap prinsip dan menerima perbedaan. Sedangkan multikulturalisme adalah istilah yang menggambarkan pengakuan akan perbedaan karena banyaknya budaya. Multikulturalisme dan pluralisme memiliki sedikit perbedaan dalam pengertian. Jika multikulturalisme adalah paham yang hanya menganggap perbedaan ada dan diakui serta dihormati, sedangkan arti pluralisme jauh lebih dalam, yaitu memiliki rasa toleransi yang menghargai setiap perbedaan dan mempercayai perilaku tiap-tiap individu yang berbeda dan dianggap sebagai kebenaran. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat menjadi suatu aset yang berharga jika setiap individu dapat bersatu untuk melengkapi perbedaan yang ada dan menjadikannya suatu kekuatan bagi negara Indonesia. Untuk itulah sangat cocok semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun satu jua. Yang mana artinya Indonesia hanya dapat maju jika rakyatnya bersatu dengan mengabaikan perbedaan yang ada. Karena sejarah telah membuktikan bahwa ketika rakyat melawan menjajah dengan kekuatan masing-masing, maka akan mudah untuk dikalahkan. Tidak kalah pentingnya dari itu adalah Pancasila. Pancasila dibentuk dengan semangat gotong royong dengan menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Terkhusus pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, mengisyaratkan sebagai bangsa Indonesia harus memiliki rasa toleransi yang tinggi untuk saling mendukung satu sama lain tanpa melihat adanya status perbedaan yang jika dilaksanakan dengan baik akan tercipta keselarasan yang indah. Seringnya terjadinya konflik yang berhubungan dengan perbedaan menunjukkan rendahnya pemahaman dan penghayatan akan Pancasila. Ketika terjadi konflik, maka saat itu pula kita kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan dasar atau pedoman dalam menjalankan kehidupan. Pemerintah hendaknya lebih mengedukasi masyarakat tentang makna-makna sila pada Pancasila melalui pendidikan Pancasila, baik melalui bangku sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat umum. Nomor 5. Mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat. Dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Korupsi disebut extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena paling tidak memiliki 3 alasan. Yang pertama, korupsi di Indonesia kebanyakan bersifat transnasional atau antar negara. Uang yang dikorupsi kebanyakan dikirim ke luar negeri untuk mengamankan barang bukti. Atau dapat pula, si pelaku kabur ke negara tetangga karena merasa dirinya aman berada di negara tersebut. Kemudian alasan yang kedua adalah pembuktian kasus korupsi itu sangat sulit. Untuk dapat membuktikan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, perlu usaha yang keras dan waktu yang lama dari para pemberantas kejahatan tipe ini. Alasan yang terakhir mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa, karena dampak dari korupsi sangat luar biasa. Hutang negara semakin banyak dan tanggungan negara semakin besar untuk melunasi hutang akibat perbuatan
oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Dengan kaitannya dengan masyarakat, dampak korupsi ini dapat mengganggu stabilitas umum, menambah angka kemiskinan, dikarenakan korupsi menyebabkan terjadinya inflasi, kenaikan harga barang, dan penurunan kualitas barang dan jasa. Sebagai mahasiswa, untuk memulai gerakan anti korupsi harus dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu dari diri sendiri. Mahasiswa harus berusaha menghindari kegiatan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi, baik di wilayah kampus maupun masyarakat. Setelah berhasil mengarahkan diri sendiri terbebas dari budaya korupsi, mahasiswa dapat menjadi faktor penekan penegakan hukum serta pengawal terjadinya kebijakan publik. Contoh paling sederhana dari tindakan nyata mahasiswa adalah menyuarakan keinginan rakyat melalui demonstrasi kepada wakil-wakil rakyat. Sekian jawaban saya dari UAS PKN. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.